bikin bangga. Bangga bersarung mangga. Yang pertama Buya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya Afwan izin bertanya. Menjelang bulan Ramadan, di lingkungan kami ada tradisi munggahan yang dilakukan dengan cara menyembelih atau memotong ayam sebagian-bagian dari kebiasaan turun-temurun. Dan sebagian masyarakat meyakini tradisi ini seolah-olah menjadi sesuatu yang harus dilakukan. Yang ingin saya tanyakan Buya, bagaimana hukum tradisi munggahan dengan menyembelih ayam tersebut menurut ajaran syariat agama Islam? Apakah termasuk adat yang dibolehkan atau justru perlu diluruskan jika disertai keyakinan tertentu? Serta hal apa saja yang harus diperhatikan agar tradisi tersebut tidak menyimpang dari tuntunan syariat? Mohon penjelasannya Buya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selagi hal tersebut tidak sertai dengan keyakinan-keyakinan yang bertentangan dengan syariat, misalnya tentang urusan roh-roh dan lain sebagainya, kepercayaan dengan tidak tahu kalau di Jawa Timur istilah danyangan, roh apa itu, selagi tidak ada hubungannya dengan hal semacam itu, akan tapi hanya yang sifatnya berbagi, bersedekah, maka itu hal yang baik. Berarti kampung tersebut mendapat taufik dari Allah, diberi oleh Allah bimbingan untuk melakukan sesuatu yang memang hendaknya seperti itu. Dan memang kami serukan di hari ini, kalau kita minta maaf kepada orang jangan di hari Ramadan menjelang hari raya saja, tapi hari ini kesempatan untuk menjadikan Ramadan kita indah. Ada sebagian kampung seperti itu, tidak tahu istilahnya megengan apa itu. Jadi memang ada kebiasaan di sebuah kampung kalau menjelang bulan puasa itu mereka tuh sibuk membuat masakan dan dibagi-bagi ke tetangga, dan tentunya niatnya karena Allah. Dibagi-bagi ke tetangga, bahkan tukar-menukar, padahal masak itu. Dan kita masih ingat suasana itu, cuman sudah mulai hilang hari ini. Mulai hilang hari ini. Dan harus dikembalikan budaya itu. Karena apa? Itu untuk mempertemukan hati, sehingga yang biasanya sering cemberutan menjadi hilang. Itu muqaddimah untuk menghidupkan Ramadan dengan keindahan, dibarengi dengan permohonan maaf. Kami masih ingat suasana-suasana itu, tidak tahu sekarang masih ada enggak. Sehingga istilahnya genduri di bawah itu, ada orang membawa makanan juga kadang dikirim ke masjid. Kalau tidak tetangga ada dibawa ke masjid. Ke masjid nanti itu makanan itu tidak tahu, ini sayang sekali sudah tidak ada. Itu diacak begitu. Nanti dapat milik siapa? Sehingga kita sudah hafal masakannya ibu itu enak banget, bawa sana enak banget. Itu sudah paham kita. Nah, dan nanti dibagi, kita di musola itu berjejer, anak-anak melingkar di musola panjang itu. Ada daun begitu, nanti ada yang bagi nasinya, bagi ini. Allah, nikmat sekali suasana itu, keakraban. Hari ini harus Anda wujudkan. Menjelang Ramadan begini, Anda kirim tetangga makanan enak, subhanallah. Mulai tersentuh hatinya, sehingga pas Ramadan Anda berkata, ibu terawih yuk. Seandainya dia tidak mau terawih, belum bisa terawih, nggak akan marah kepada Anda. Tapi kalau selama ini Anda nggak pernah nyapa dia, Anda sok hidup sendiri ke masjid ini, giliran Anda, ibu terawih yuk, sok banget, pasti digituin malahan, karena kita tidak pernah menyentuh hatinya. Baik, selagi tidak ada keyakinan-keyakinan yang bertentangan dengan syariat dan sifatnya adalah bersedekah, sah-sah saja. Yang tidak boleh menganggap itu sebuah kewajiban, itu yang nggak diperkenankan, karena bukan sebuah kewajiban. Tapi untuk budaya-budaya kebaikan boleh dilestarikan. Cuman keyakinannya adalah sedekah untuk nyambung hati dengan tetangga supaya tampak keakraban, nanti bisa ketemu di masjid tarawih bersama dalam keadaan indah. Nggak apa-apa, lakukan itu semuanya, dibudayakan. Bahkan mulai hari ini pun kita harus membuat budaya baru yang baik sebelum Ramadan, bertukar rizki, tukar makanan yang enak. Anda masak terenak, berikan tetangga terus seperti itu. Atau kembalikan ke musola seperti zaman dulu, ada kita makan bersama di masjid, suasana indah. Hari ini anak sudah mulai gengsi gara-gara makan sudah ada di warung-warung yang bermacam-macam. Itu indah sekali suasana. Kita rindu suasana-suasana yang mempertemukan hati seperti itu. Jadi nggak apa-apa kebiasaan semacam itu. Kemudian secara umum budaya itu kalau memang sudah mengakar di masyarakat tapi ada pesan kebaikannya, maka yang perlu kita pangkas hanya keyakinan yang tidak baik saja.
Tapi kegiatannya tetap dilaksanakan. Dulu juga ada mungkin di masyarakat Jawa Timur sana ada bersih desa. Bersih desa itu bersih desa itu biasanya adalah berkumpul di perempatan jalan. Mungkin dulu ada yang mewakili dari orang tua yang mungkin biasa membaca mantra-mantra dan sebagainya, menyebut roh-roh apa dan sebagainya untuk bersihkan dosa dari gangguan-gangguan setan, jin, perayangan dan segala macam gitu. Kemudian datanglah orang-orang soleh. Ini perkumpulan ini momen bagus ini. Mereka tukar-menukar makanan yang indah di situ. Jangan dihapus, tetap diadakan. Cuman setelah itu kita doa bersama di sini. Enggak ada nyebut danyangan, enggak ada nyebut roh ini, enggak ada nyebut jin perayangan, enggak ada semuanya. Yang ada adalah membaca doa sabu jagat dari awal akhir. Rabbana atina fid dunya hasanah. Indah. Yang diingat Allah. Mungkin ada orang ngasih pejangan satu. Ini saling menukar rizki, semoga jadi sedekah. Saya sedekah kadamu, kamu sedekah aku, insyaallah. Dengan sedekah semoga Allah menolak bala, kan begitu. Untuk menolak bala kan dengan sedekah, nolak bala, lakukan. Kalau Anda terlalu kerepotan, duit aja 1 juta boleh. Ini kebaikan. Mungkin budayanya ada, kita harus bisa bedakan antara sebuah budaya, sebuah kebiasaan yang memang itu ada nuansa-nuansa kekafiran, kita inggirkan itu saja. Pesannya masih bisa kita hadirkan. Namanya islamisasi, mungkin istilahnya mengislamkan budaya-budaya. Boleh, tidak apa-apa. Apalagi tadi nggak ada keyakinan-keyakinannya, aman, lanjutkan. Dan justru kami hari ini kami seru. Tolong ayo berdamai sekarang sebelum memasuki bulan Ramadan. Tingkatkan keindahan. Suami istri, mungkin istri meminta maaf pada suami, nggak enak gengsi. Hari ini momen, bang, mumpung menjelang Ramadan, kan lumayan. Suami minta istri, kepada anak, kepada saudara, anak bismillah minta maaf yang indah. Dan dijawab, kalau ada orang minta maaf, sambut, aku juga minta maaf langsung. Kalau saudara WA enggak cukup, kita harus bertemu, salaman, berpelukan, indah. Karena Allah Subhanahu wa taala, wallahu a'lam bishawab. Ini yang bikin bangga bersarung mangga. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.